Tayyib, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai pengulangan kata benda atau isim. Jadi, nanti pada pembahasan kali ini kita akan memahami lebih dalam terkait kaidah pengulangan kata benda jika suatu isim diulang 2 kali dalam 1 ayat atau 2 ayat, seperti itu. Sebelumnya saya akan menjelaskan terkait definisi awal. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan berfokus pada pengulangan pada isim ma'rifat dan isim nakiroh, seperti itu. Sebelumnya saya akan menjelaskan mengenai definisi awal. Apa sih itu isim ma'rifat, isim nakiroh itu seperti apa sih? Seperti itu. Yang pertama yaitu isim nakiroh. Jadi isim nakiroh ini merupakan kata benda yang bersifat umum dan belum diketahui secara jelas makna spesifiknya. Seperti pada kata baitun. Nah, jika dilihat dari maknanya, baitun itu memiliki makna rumah. Jadi belum jelas maksudnya rumah tuh rumah yang mana, rumahnya siapa, rumah seperti apa, itu belum jelas. Kemudian ada isim nakiroh, yaitu kata benda yang memiliki sifat yang spesifik. Jadi dia sudah diketahui maksudnya itu tertuju kepada siapa. Seperti contoh al-baitu. Nah, itu mengandung makna rumah itu. Jadi sudah jelas rumah yang disebut, yang dimaksud itu rumah yang mana? Ya rumah yang itu. Berarti di sini sudah jelas spesifiknya ke rumah yang mana, seperti itu. Adapun perbedaan di antara keduanya terlihat dari jika isim nakiroh itu tidak spesifik, yaitu tidak menunjukkan pada suatu benda tertentu. Namun jika isim ma'rifat itu dia bersifat spesifik atau menunjukkan pada satu benda atau orang tertentu. Kemudian perbedaan yang kedua, isim nakiroh itu tidak bersifat khusus, yaitu tidak memiliki batasan yang jelas. Jika isim ma'rifah, dia bersifat khusus atau memiliki batasan yang jelas. Perbedaan ketiga, isim nakiroh bisa menerima alif lam. Apabila diberi awalan alif lam, maka dia akan berubah menjadi isim ma'rifah. Kemudian isim ma'rifah tidak bisa menerima alif lam karena dia sudah jelas-jelas bersifat spesifik. Nah, kemudian pada pembahasan kita kali ini saya akan membahas mengenai kaidah-kaidah pengulangan jika kedua isim tersebut, yaitu isim ma'rifah dan nakiroh, itu berada pada satu ayat yang sama. Di antara kaidah-kaidah tersebut, yang pertama yaitu jika keduanya ma'rifat maka identik sama. Kemudian yang kedua, jika keduanya nakiroh maka mereka tidak sama. Kemudian yang ketiga, jika yang pertama itu nakiroh dan yang kedua itu ma'rifat, maka keduanya ini identik sama. Kemudian kaidah keempat, jika yang pertama ma'rifat dan yang kedua itu nakiroh, maka dilihat dulu konteksnya. Seperti itu. Baik, untuk penjelasan pertama, untuk kaidah pertama yaitu tadi jika keduanya itu ma'rifat maka keduanya ini identik sama. Baik, langsung saja saya jelaskan
dengan contoh ayat sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim. Yang artinya, tunjukkanlah kami jalan yang lurus, yaitu jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat kepadanya. Quran Surat Al-Fatihah ayat 6-7. Nah, jadi pada ayat tersebut itu dapat kita lihat terdapat pengulangan dua isim, yaitu pada kata as-sirata dan sirata. Jadi keduanya ini bersifat ma'rifat. Yang satu itu dima'rifatkan oleh alif lam, dan yang satunya dima'rifatkan oleh sanad, oleh isnad, yakni disandarkan kepada isim ma'rifat, yaitu pada isim mausul. Jadi isim mausul itu merupakan kata hubung seperti alladzi, allati, alladzina, seperti itu. Karena itu keduanya identik sama. Jadi yang dimaksud di sini adalah siratal mustaqim itu sama siratal ladzina an'amta 'alaihim. Jadi kedua kata sirat ini maknanya sama, atau secara singkatnya ihdinas siratal mustaqim itu kan tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Kemudian dijawab pada ayat selanjutnya, siratal ladzina an'amta 'alaihim, yaitu jalan yang Engkau telah beri nikmat kepadanya. Jadi siratal ladzina an'amta 'alaihim ini menjadi jawaban dari siratal mustaqim. Seperti itu. Kemudian adapun kaidah yang kedua, yaitu jika kedua kata ini nakiroh, maka keduanya ini identik tidak sama. Seperti contoh pada ayat di samping. Bismillahirrahmanirrahim. Allahul ladzi khalaqakum min dha'fin summa ja'ala min dha'fin quwwah summa ja'ala min ba'di quwwatin dha'fan wa syaibah yakhluqu may yasha wa huwal alimul qadir. Yang artinya, Allah lah yang menciptakan kamu dari keadaan lemah, kemudian Dia menjadikan kamu setelah keadaan lemah itu menjadi kuat, kemudian Dia menjadikan kamu setelah kuat itu lemah kembali dan beruban. Dia diciptakan apa yang Dia kehendaki, dan Dia Maha Mengetahui dan Maha Kuasa. Quran Surat Ar-Rum ayat 54. Jadi dilihat pada ayat tersebut terdapat pengulangan 3 kata, yaitu do'fin, yang ketiga do'fan. Nah, jika dilihat dari maknanya, kata do'fin pertama, kedua, dan ketiga ini memiliki makna yang berbeda. Do'fin yang pertama itu merujuk pada makna nutfah. Kemudian do'fin yang kedua itu merujuk pada kata bayi atau balita. Kemudian do'fan yang ketiga itu merujuk pada makna masa tua atau masa lemah ketika kita sudah menjadi tua, seperti itu. Kemudian pada ayat tersebut terdapat pengulangan kata do'fin sebanyak 3 kali yang semuanya itu berbentuk nakiroh. Jadi sesuai dengan kaidah di atas, maka ketiganya ini tidak identik. Maksudnya ya yang tadi, ketiganya ini memiliki makna yang berbeda, seperti itu. Kemudian pada kaidah ketiga, yaitu jika yang pertama itu nakiroh dan yang kedua ma'rifat, maka keduanya ini identik sama. Seperti pada contoh ayat berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Inna arsalna ilaikum rasulan sahidan alaikum kama arsalna illa fir'auna rasula fa'asa fir'auna rasula fa'ahadnahu ahdahu wabila. Yang artinya,
Sesungguhnya kami telah mengutus seorang Rasul Muhammad kepadamu yang menjadi saksi terhadapmu sebagaimana kami telah mengutus seorang Rasul kepada Fir'aun. Namun Fir'aun mendurhakai Rasul itu. Maka kami siksa dia dengan siksaan yang berat. Quran Surat Al-Muzammil ayat 15 sampai ayat 16. Jadi dapat kita lihat pada ayat tersebut bahwa terdapat dua pengulangan kata, yaitu yang pertama rasulan dan yang kedua ar-rasulah. Jadi ayat pertama dan kedua itu berbentuk nakiroh. Kemudian kata rasulan pertama itu dia berbentuk, rasulan yang pertama itu masih berbentuk nakiroh, jadi dia belum diketahui rasulnya itu siapa, seperti itu. Kemudian pada kata ar-rasulah, nah dia itu sudah diketahui siapa rasul itu, yaitu Rasul Nabi Musa. Kok bisa diketahui? Nah itu melihat dari tafsir ayat tersebut, di mana Fir'aun itu hidup pada masa Nabi Musa, seperti itu. Kemudian kaidah selanjutnya, jika yang pertama itu ma'rifah dan yang kedua nakiroh, maka dilihat dulu konteksnya itu seperti apa. Seperti contoh pada ayat di samping, Bismillahirrahmanirrahim. Wa yauma taqumus sa'atu yuqsimul mujrimuna ma labisu ghayra sa'ah kadzalika kanu yufakun. Yang artinya, dan pada hari ketika terjadinya kiamat, orang-orang yang berdosa bersumpah bahwa mereka berdiam dalam kubur hanya sesaat saja. Begitulah dahulu mereka dipalingkan dari kebenaran. Quran Surat Ar-Rum ayat 55. Baik, jadi pada ayat tersebut dapat dilihat bahwa terdapat pengulangan dua kata, yaitu yang pertama pada kata as-sa'ah, kemudian yang kedua pada kata sa'ah. Jadi jika dilihat dari kaidahnya yang awal tadi, jika yang pertama ma'rifat, kata as-sa'ah itu kan ma'rifat, kemudian yang kedua nakiroh. Nah, kata sa'ah yang kedua itu kan berbentuk nakiroh. Jika dilihat dari situ, maka kedua kata ini memiliki makna yang berbeda dilihat dari konteksnya yang ada pada kaidah tadi. Jadi makna as-sa'ah di sini itu merujuk pada makna kiamat. Kemudian pada kata sa'ah yang kedua itu dia merujuk pada kata waktu. Nah, di situ kan pada arti ayat tersebut itu disebutkan sa'ah itu memiliki arti sesaat. Nah, jika dilihat dari konteksnya, saat itu kan merujuk pada makna waktu. Nah, seperti itu. Ini didasarkan pada kaidah yang tadi di awal, melihat konteksnya dulu seperti apa. Seperti itu. Nah, jadi kesimpulan dari penjelasan yang telah saya paparkan itu, pengulangan isim terdapat 4 kaidah diantaranya. Yang pertama yaitu apabila kedua kata itu ma'rifah, maka yang kedua sama dengan yang pertama. Jadi dua kata itu memiliki maksud atau merujuk pada hal yang sama. Kemudian apabila pengulangan itu semuanya nakiroh, maka yang kedua itu berbeda dengan yang pertama. Jadi apabila dua kata dengan isim nakiroh
maka kata yang kedua itu berbeda dengan maksud yang pertama. Kemudian apabila yang pertama itu nakiroh dan yang kedua itu ma'rifah, maka yang kedua ini sama dengan yang pertama. Jadi mereka memiliki makna yang sama. Kemudian yang terakhir, apabila yang pertama itu ma'rifah, maka yang kedua nakiroh, maka harus dilihat dulu konteksnya. Nah, seperti itu. Jadi harus dilihat dulu konteksnya itu seperti apa. Apabila penjelasan yang saya sampaikan kurang jelas atau terdapat kesalahan, mungkin teman-teman bisa menulisnya di kolom komentar. Semoga dengan komentar yang membangun tersebut menjadikan berkah untuk kita semua, khususnya pada kajian Qawaid Tafsir. Baik, mungkin cukup sekian dari apa yang telah saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam bertutur kata. Semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat untuk kita semua. Billahi taufiq wal hidayah. Syukron kasir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.